Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Ramadhani Khairi dengan nomor BP 24101152610113. Untuk pertemuan kali ini, izinkan saya mempresentasikan dan memperkenalkan materi mengenai data. Yang pertama, tentu kita harus mengetahui apa itu data terlebih dahulu. Data yaitu sekumpulan informasi atau fakta yang masih belum diolah dan bisa berbentuk angka, kata, gambar, atau simbol. Data dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, penelitian, dan berbagai proses lainnya. Data juga memiliki manfaat yang diantaranya, yang pertama, membantu pengambilan keputusan. Data yang relevan dan akurat dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Yang kedua, analisis dan perencanaan. Dengan menganalisis data, kita dapat merencanakan tindakan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, pengendalian dan pemantauan. Data dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan suatu proses atau sistem agar tetap berjalan sesuai dengan rencana. Yang keempat, peningkatan kinerja. Dan yang kelima, perancangan sumber daya. Adapun fungsi data, yang pertama analisis, yang kedua penyimpanan informasi, yang ketiga perencanaan, dan yang keempat sebagai dasar untuk penelitian. Selanjutnya, contoh data dapat berupa angka penjualan produk di toko, hasil survei tentang preferensi makanan, dan waktu perjalanan dari satu kota ke kota lain. Selanjutnya, jenis-jenis data berdasarkan cara mendapatkannya. Yang pertama, ada data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, survei, eksperimen, dan lainnya. Contohnya yaitu hasil survei mengenai kebiasaan belanja masyarakat dan hasil eksperimen di laboratorium. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti laporan, buku, jurnal, dan data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contohnya yaitu laporan tahunan perusahaan dan data statistik yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga lain. Jenis-jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data internal, yaitu data yang berasal dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Data ini juga mencakup berbagai informasi yang terkait dengan operasi internal, keuangan, dan kinerja organisasi. Contohnya yaitu laporan keuangan perusahaan dan data penjualan produk dalam perusahaan. Yang kedua ada data eksternal. Data eksternal yaitu data yang berasal dari luar organisasi atau perusahaan. Data ini bisa diperoleh dari lembaga lain, survei pasar, publikasi pemerintah, atau data yang diterbitkan oleh institusi lain. Contohnya yaitu data demografi yang diterbitkan oleh Badan Statistik dan data analisis pasar dari perusahaan riset pasar. Jenis-jenis data berdasarkan waktu pengambilan data. Yang pertama, data cross-section. Data yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu. Data ini menggambarkan kondisi atau situasi pada saat itu. Contohnya yaitu survei pendapatan rumah tangga pada tahun 2024 dan data usia siswa di sebuah sekolah pada tahun tertentu. Yang kedua, data time series, yaitu data yang dikumpulkan secara berkelanjutan pada berbagai titik waktu. Data ini digunakan untuk menganalisis tren atau pola dalam suatu periode waktu tertentu. Contohnya yaitu grafik harga saham dari bulan ke bulan dan rekor suhu harian di suatu kota selama 1 tahun. Jenis-jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama, ada data kuantitatif, yaitu data yang berupa bilangan atau angka dan dikumpulkan secara langsung. Contohnya yaitu data jumlah mahasiswa, tinggi badan mahasiswa, dan umur mahasiswa. Yang kedua, ada data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Data ini lebih fokus pada karakteristik atau kualitas dari objek yang diteliti. Contohnya yaitu warna mata seseorang, jenis kelamin responden dalam survei, dan pendapatan masyarakat tentang kebijakan tertentu. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.